Hai semuanya, Tajahal ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu minggu lalu kita ada membahas tentang bab 6 ya, pelajaran ke-6, yaitu Xingqu atau hobi. Oke, nah minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kosakata. Ini lanjutannya ya. Maka di sini bisa dilihat judul PowerPoint-nya, Xingqu Er, artinya bagian kedua ya, hobi atau minat bagian kedua. Oke, di sini ada sebuah paragraf. Ya, sepertinya di video yang minggu lalu ada saya tunjukkan sekilas ya. Ada saya share di grup ya. Jadi bisa mungkin sebagian sudah kalian cari kosakatanya itu apa artinya. Oke, nah sekarang kita mau bahas bersama-sama. Jadi bagi yang sudah mengerjakannya boleh di cross check ya hasil jawaban yang kalian kerjakan itu apakah sudah tepat mengartikannya dalam bahasa Indonesia atau belum ya. Oke, kalimatnya tidak mesti sama persis semuanya, yang penting maksudnya itu sama, itu sudah oke ya. Jadi kalian boleh merangkai sendiri kalimatnya, tidak masalah. Oke, kita mulai ya. Nah, saya bantu bacakan terlebih dahulu satu persatu kalimatnya, kemudian baru kita artikan sama-sama. Oke, 佩佩和珊珊是我们班上的一对双胞胎同学. Oke, 佩佩itu nama orang, he itu artinya adalah dan. Di bahasa Mandarin satu kemarin pernah kita pelajari ya kan. Ye he nai, kakek dan nenek ya. Papa he mama, ayah dan ibu ya. Keke he cie, abang dan kakak. Upin he ipin, upin dan ipin. Nah, jadi ini artinya dan ya. Pei pei he shan shan. Pei pei nama orang, shan shan juga nama orang. Ini artinya dan ya. Pei pei dan shan shan ya. Pei pei dan shan shan. Shi adalah woman, wo itu saya, ya kan? Men itu menunjukkan banyak. Saya yang banyak berarti artinya kita atau kami, ya. Kita kami bahasa Mandarinnya sama. Bacanya adalah woman, ya. Oke, di bahasa Mandarin satu juga sudah pernah ya. Jadi banyak kosakatanya sudah pernah dipelajari, bisa kalian cari mengulang kembali atau melihat catatan yang lewat ya atau video-video yang sudah lalu ya. Oke. Pepe dan Shansha adalah kami kita. Pan itu artinya kelas, Shang itu bisa artinya atas, naik, ya kan, atau di gitu ya, di dalam gitu ya. Jadi pansang di sini artinya di dalam kelas ya, di dalam kelas kami, woman pansang ya, di dalam kelas kita ya. Te itu punya, itu, nah itu di video yang sebelumnya ya, yang minggu lalu ada kita bahas kata tui ini. Biasanya artinya benar, tapi di sini artinya bukan benar atau betul, tetapi artinya adalah pasang ya, adalah di sini artinya satu pasang ya. Ada penjelasannya di video yang minggu lalu. Kalau ditambah dengan nomor di depannya berarti dia artinya satu pasang ya. Oke, jadi di sini dibilangnya Pei Pei dan Shan Shan adalah sepasang sepasang apa di kelas kami gitu ya, di kelas kita gitu ya. Sepasang Shuang Bao Tai Tongxue. Shuang Bao Tai ini kosakatanya juga ada di materi yang minggu lalu. Shuang Bao Tai itu artinya kembar. Tongxue ini di bahasa Mandarin satu pernah kita pelajari. Tong artinya sama, xue itu belajar. Belajar di tempat yang sama berarti teman sekolah. Oke, jadi kita sudah tahu arti kata per eh, kata-katanya ini, kemudian kita rangkailah dia menjadi satu kalimat yang lengkap gitu ya. Pepe dan Shenshan adalah sepasang teman sekolah yang kembar di kelas kita atau di kelas kami sama lah ya, dalam bahasa Mandarin sama aja ya. Jadi di sini dibilangnya di kelas si yang ngomong ini di kelas kita katanya ya, di kelas kita ada sepasang teman sekolah kita yang anak kembar, namanya Pepe dan Shanshan. Itulah kira-kira maksudnya ya. Jadi kalimatnya tidak mesti sama persis, yang penting artinya sama ya. Pepe dan Shanshan adalah sepasang anak kembar di kelas kami. Nah, itu pun boleh ya. Oke, lanjut. Suiran ini kemarin sudah ada pernah kita pelajari di video yang lewat. Suiran artinya meskipun, walaupun, nah gitu ya, walaupun meskipun ya. Tamen, nah tamen ini artinya mereka. Kalau ada men berarti menunjukkan jamak kan, ta artinya dia. Di sini dia menggunakan dia yang ada perempuan di sampingnya ya. Kenapa? Karena dua-duanya semuanya adalah perempuan kan. Pei Pei dengan Shan Shan itu dua-duanya perempuan. Seandainya kalau misalnya kembarnya satu laki-laki satu perempuan, misalnya Pei Pei he Amin, nah ini tidak boleh pakai ta yang dua-duanya ta yang perempuan ini karena salah satunya laki-laki ya. Itu penjelasannya sudah pernah kita pelajari di
bahasa Mandarin 1 kemarin. Apa beda penggunaan tamen yang pakai tulisan perempuan ini di sampingnya atau satu lagi yang pakai garis begini aja. Nah, ya, atau kita bilang ren pian a gitu ya. Yang ta-nya kan ada 3. Nah, satu untuk yang semuanya boleh, secara umum laki-laki, perempuan boleh, atau misalnya di yang kamu tuju itu respondennya itu gabungan ada laki-laki, ada perempuan di dalamnya, maka menggunakan yang itu. Kalau semuanya perempuan pakai yang ini. Satu lagi kalau dia bukan manusia, misalnya kamu menunjuk mereka itu sekelompok hewan misalnya atau tumbuhan, nah gitu. Itu menggunakan tayang untuk hewan. Nah, ya itu ada videonya di bahasa Mandarin 1 bisa kamu cari di situ, di awal-awal ya, ketika kalau nggak salah judulnya menyapa ya, Wenhou, menyapa bagian pertama kalau tidak salah ya judul videonya, bisa kalian cek di video yang bahasa Mandarin 1 ya. Oke, di sini dibilangnya 虽然他们的脸 ya, meskipun mereka tamen ya, itu punya lien itu wajah muka. Wajah mereka, 他们的脸 wajah mereka. Meskipun wajah mereka 长得一模一样, 长 itu artinya tumbuh, te itu dengan, 一模一样 ini juga ada kosakatanya hari itu, i1 mo itu model ya kan, i1 yang itu rupa. Satu model satu rupa, berarti sama persis artinya. Jadi dibilangnya meskipun wajah mereka tumbuh dengan sama persis, jadi wajahnya mirip sekali sama persis gitu ya. Kese akan tetapi, kesing, kesing ini artinya sifat, kepribadian gitu ya, perilaku. He itu dan, di sini ada ya, he itu dan, singci itu artinya hobi ya, hobi. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Nah, kesing itu artinya sifat atau kepribadian, he itu dan, singci itu hobi, cue malah artinya ya, malah. Jian putong sama sekali berbeda. Jadi dibilangnya meskipun wajah mereka tumbuh dengan sama persis, tetapi sifat dan hobi mereka malah sama sekali berbeda, tidak ada yang sama. Jadi yang sama cuma wajah mereka aja, tapi sifat dan minat atau hobi mereka sama sekali berbeda. Oke, lanjut berikutnya. Pei Pei 是个很活泼好动的女生 katanya ya. Pei Pei 是个很活泼好动的女生 artinya apa? Pei Pei nama orang ya. Shi itu adalah ke itu seorang. Ke ini kata penggolong jumlah untuk orang bisa, untuk benda bisa ya. Shi ke adalah seorang lah di sini ya. 很活泼好动的女生. 女生 artinya anak gadis ya kan. Popo itu artinya ceria, ya kan, lincah gitu ya. Hautong itu artinya aktif, dia tidak suka duduk diam ya, sukanya mungkin olahraga lah, menari lah, apa, traveling lah gitu. Pokoknya yang bergerak-gerak gitulah, ya. Jadi aktif, atau apa bahasa Indonesianya, suka jalan-jalan, kayak kayak gitu ya. Pokoknya kalau disuruh duduk diam, dia nggak suka, ya. Sukanya yang membutuhkan energi lah ya gitu untuk melakukan olahraga lah atau jalan ke sana kemari ya gitu. Nah, itu hautong ya. Tong itu gerak. Tong ini artinya gerak ya. Jadi hautong suka bergerak, berarti aktif gitu dia artinya ya. Jadi dibilangnya Pei Pei adalah seorang anak gadis yang sangat ceria, lincah, aktif gitu ya. Bukan tidak peduli, ini kemarin juga sudah ada kosakatanya di depan ya. Bukan shi changge, tidak peduli adalah changge menari, sorry menyanyi ya. Tiao menari, hai shi atau kesekeyang berbagai jenis. Ini di video yang tentang Imlek ada ya. Kesekeyang berbagai jenis. Ke itu berbagai, shi itu jenis tipe gitu ya. Ke itu berbagai, yang itu rupa, berbagai jenis, berbagai rupa berarti ya bermacam-macam ya. Te itu punya untung olahraga. Tau semuanya, nan pu tau tan. Nan ini sulit.
Pu itu tidak sulit bagi dia. Jadi katanya Pepe adalah seorang anak gadis yang sangat ceria, lincah, aktif gitu ya. Tidak peduli itu menyanyilah, menarilah atau berbagai jenis olahraga apapun, semuanya nggak sulit bagi dia. Artinya dia semuanya bisa ya. Jadi asal yang berhubungan dengan apa? eh, membutuhkan energi gitu ya. Nah, misalnya kayak menari lah, olahraga lah, atau menyanyi lah sambil nyanyi, sambil nari. Pokoknya yang sifatnya lebih ke eh, di luar dari ruangan gitu atau maksudnya eh, yang lebih lincah gitu. Semuanya itu dia bisa ya. Oke, kebalikannya nanti kita lanjut di paragraf yang berikutnya ya. Kan tadi dibilangnya Pepe dengan Shanshan itu walaupun wajah mereka sama tetapi sifat dengan hobi mereka berbeda. Kalau Pepe dia sukanya yang terekspos yang ada audiensnya gitu. Misalnya menyanyi di hadapan publik, ya kan, menari, ya kan, atau olahraga, dia suka yang seperti itu, ya kan. Kebalikannya berarti kan katanya sama sekali berbeda. Kebalikannya berarti si Sanshan itu yang terbalik, dia sukanya yang lebih ke gimana ya, lebih diem gitu, tidak selincah seperti Pepe gitu dia ya. Oke, kita lanjut ke paragraf selanjutnya di slide yang berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Saya bantu bacakan dulu. Xiang fan te. Nah, xiang fan te ini artinya apa? Xiang fan artinya kebalikan, te itu punya. Kebalikannya. Ah, itu dia ya. Xiang fan te kebalikannya. Shan Shan 是个很文静的女生. Xiang fan te, Shan Shan 是个很文静的女生. Katanya kebalikannya, Shan Shan adalah tadi sudah ada juga ya seorang ya. Han itu sangat wencing itu artinya pendiam, alim pendiam gitu, enggak banyak ngomong, diem-diem gitu ya, wencing ya. Te punya Nushen anak gadis. Jadi katanya kebalikannya, Shansha adalah seorang anak gadis yang sangat pendiam. Ta zongshi, dia selalu, Sihuan itu suka, Tuo itu bersembunyi, Cai Ciali bersembunyi di dalam rumah. Jadi artinya dia nggak suka keluar dari rumah ya. Di rumah ngapain aja dia? Kan shu, kan itu melihat, shu itu buku. Jadi kan shu artinya melihat buku, ya membaca buku bahasa Indonesianya ya. Kalau dalam bahasa Mandarin, melihat, membaca, menonton, menjenguk, pokoknya semua kegiatan yang menggunakan mata untuk melihatnya itu sama aja sebutannya pakai kata kan ya. Kosakatanya seharusnya ada di bahasa Mandarin satu, tapi mungkin karena waktu kemarin belajar bahasa Mandarin satu belum sempat ya. Kan kita hanya berapa 15 pertemuan saja kan. Jadi pertemuan kita udah habis, tapi bahannya belum sempat sampai di sana. Jadi ada kata ini kan, ya. Dia kan ini artinya adalah melihat, ya. Di sini melihat buku ya artinya membaca buku. Kalau bahasa Indonesia kan kita pakai kata membaca ya. Bisa disesuaikan ya. Dia selalu suka bersembunyi di rumah membaca buku. Ting ingyue, ting itu mendengar, ingyue itu musik, mendengar musik. He hua hua, he itu dan, hua hua melukis lukisan. Jadi katanya kebalikannya, Shanshan adalah seorang anak gadis yang sangat pendiam. Dia selalu suka di rumah aja ya, baca buku, dengar musik dan melukis atau menggambar. Nah, kalau yang kayak gini kan tidak perlu berhadapan langsung dengan orang banyak ya. Nah, itu beda sifat dengan hobi mereka. Yang satu dia sukanya yang berhadapan dengan berhadapan dengan orang banyak gitu ya. Terus yang misalnya menghabiskan energi gitu ya kan untuk olahraga ya kan untuk nyanyi menari gitu. Tapi kalau yang ini yang Shan dia sukanya yang sendirian gitu ya. Jadi di rumah baca buku, dengar musik dan melukis ya. 这和佩佩形成了强烈的对比 ya. 这 artinya ini dengan atau dan ya. Pepe itu kan nama orang ya. Singchen menjadi ya terbentuk atau menjadi gitu ya. Le sudah, Qianglie ini kuat. Nah, kontras kuat gitu ya. Tuipi perbandingan. Jadi katanya hal ini menciptakan atau membentuk sebuah perbandingan yang sangat kuat atau membentuk sebuah perbandingan yang sangat kontras. Jadi yang satu sukanya yang
aktif gitu. Nah, yang satu lagi dia sukanya yang menyendiri di rumah, dengar musik, ya kan, melukis, santai di rumah gitu. Jadi beda antara sifat dengan hobi dari kedua kakak beradik ini. Oke, jadi katanya ini menciptakan sebuah perbandingan yang sangat kuat atau kontras antara Shanshan dengan Peipei ya. Oke, 但是 akan tetapi, ce ini ya, ping ini masih ingat nggak? Dulu kita pernah belajar kata ping ini. Ping ini biasanya diletakkan di depan kalimat negatif gunanya untuk menegaskan kalau memang tidak apa-apa gitu. Kemarin pernah saya jelaskan di video yang sebelumnya yang saya beri contoh misalnya ada teman kamu bilang, kamu sekarang sombong ya. Jadi kamu bilang, eee, 我没有, saya enggak kok gitu kan. Terus dia ngotot bilang, udah sombong dirimu. Jadi kamu mau meyakinkan dia, memang tidak. Nah, bisa kamu tambahkan ping itu di depannya. Ping 没有, memang tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi ping itu digunakan untuk penegasan ya. Jadi katanya akan tetapi hal ini memang ya, memang tidak影响, mempengaruhi, tidak mempengaruhi. Jadi walaupun sifat mereka berbeda, hobi mereka berbeda, tapi hal itu memang tidak berpengaruh terhadap Peipei和珊珊的感情, tidak berpengaruh terhadap kasih sayang atau perasaan antara Peipei dengan Shanshan ya. Artinya walaupun mereka hobinya nggak sama, tetapi ya mereka tetap sangat akrab gitu loh sebagai kakak beradik, tidak berpengaruh, bukannya karena hobinya berbeda terus jadi sering bertengkar atau musuhan, enggak gitu. Jadi di sini dia menggunakan ping ini untuk menegaskan kalau perbedaan sifat dan hobi mereka itu memang tidak berpengaruh terhadap perasaan atau kasih sayang antara Peipei dengan Shanshan ya. 他们还是相处得很好，也很有默契. Mereka masih tetap sama, 相处 berinteraksi ya. Kemarin di video yang sebelumnya ada kita bahas kosakatanya berinteraksi atau hidup bersama. Te dengan 很好 sangat baik, 也很有默契 juga sangat memiliki kekompakan. Nah, ini yang kita bilang mochi kemarin bukan makanan yang dimakan ya, itu mochi itu mashu bahasa Mandarinnya kan. Di sini mochi ini artinya adalah kekompakan. Nah, tidak perlu ngomong udah saling paham gitu loh. Nah, itu mochi ya. Oke, ini agak lari sedikit. Sebentar saya geser letaknya ya. Kadang mungkin tertekan. Oke, nah ini dia ya. Oke, kita save dulu sebentar. Nah, ini dia ya. Jadi dibilangnya kita ulang sedikit katanya walaupun menciptakan perbandingan yang sangat keras ya antara Peipei dengan Shanshan karena yang satu sukanya yang aktif, yang satu lagi sukanya yang lebih kalem gitu ya hobinya. Akan tetapi hal ini memang tidak mempengaruhi kasih sayang antara Peipei dengan Shanshan. Mereka masih tetap hidup bersama atau berinteraksi dengan sangat baik, juga sangat kompak, itu dia artinya. Oke. Nah, kadang ada timbul pertanyaan, lalu di sini 还是 ini artinya masih. Tadi di depan ada juga ini 还是 di sini kok artinya adalah atau gitu. Padahal tulisannya sama kan. Nah, mungkin tidak kalian perhatikan tapi itu perlu kita jelaskan sedikit ya supaya tidak bingung. Loh, kok sama-sama 还是 tapi kok ada artinya yang berbeda-beda gitu ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Ini keyboard saya ketika saya rekam ini, ya kadang agak hang ya. Jadi kalian mungkin harus menunggu sedikit. Nah, kan saya ketika mau mengetik kata H, dia langsung muncul angka 6, entah kenapa. Apa salahnya di keyboardnya ini. Jadi terlanjur hari ini tiba-tiba dia rusak dan hari ini sudah saatnya kita kuliah, jadi tidak sempat saya bawa untuk memperbaikinya. Jadi mungkin kalau kalian tiba-tiba nampak kok ada angka 66 ini maksudnya apa? Ya, jangan heran ya karena ini laptopnya, keyboardnya entah kenapa apa yang terjadi asal saya ketik H dia muncul kata 6 gitu ya. Terpaksa saya hapus satu persatu ya. Oke, 还是 ini dia ya tulisannya 还是. 还是 ini ada dua artinya. Yang pertama artinya adalah atau. Oke, yang kedua itu artinya adalah masih. Oke. Sorry ya, kita hapus dulu. Oke, jadi atau masih ada dua pilihannya. Jadi langsung gimana kita bisa tahu dia kapan itu artinya atau, kapan itu artinya masih.
Nah, dia akan artinya menjadi atau, kita sesuaikan dengan kalimatnya. Dia artinya menjadi, tuh, oh angka nolnya pun rusak. Nah, asal ketik garis dia muncul angka nol. Oke. Nah, ini kayaknya udah minta diganti. Oke, sabar ya. Jadi kadang kalau kalian lihat, ih kenapa muncul ada angka nol? Nah, itu bukan salah saya. Ini keyboardnya ini udah agak-agak hang dia ya. Oke. Atau kapan dia artinya atau jika ada pilihannya ya. Nah, jika ada pilihannya. Contoh misalnya ya. Kan asal ada kata H dia pasti kayak gitu. Oke, jika ada pilihannya. Contoh, misalnya saya mengatakan seperti ini. Kentucky, dulu kayaknya kita pernah tebak-tebak merek ya. Kentucky, Kentucky itu artinya adalah KFC, Kentucky. Kentucky, Kentucky caci, caci ayam goreng. Kentucky caci ayam goreng Kentucky atau ayam goreng KFC. Gitu ya. Mai Tang Lao itu McDonald ya. Jadi kalau misalnya saya bilang Kentucky 还是麦当劳 Kentucky, KFC atau McDonald. Nah, di situ 还是 dia artinya akan menjadi atau. Contoh yang lain misalnya 可口可乐 Coca-Cola ya. Terus lawannya siapa ya? 百事可乐 Pepsi Cola. Jadi kalau saya bilang 可口可乐还是百事可乐 Coca-Cola atau Pepsi Cola. Nah, gitu. Atau contoh yang lain lagi misalnya Shopee. Shopee itu dulu kita bacanya Sprite, sekarang bacanya Sprite ya. Sprite. 还是 Fanta atau Fanta. Jadi kalau misalnya ada pilihannya, 还是-nya itu diapit di tengah-tengah pilihan-pilihan gitu. Berarti dia itu artinya atau. Atau bisa juga kita pakai buah-buahan. Dulu kita pernah belajar buah-buahan kan. 苹果还是橘子. Nah, apel atau jeruk. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pilihan-pilihannya, itu 还是 di sana diapit di tengah-tengah mereka itu, berarti itu artinya atau. Misalnya, 芒果还是榴莲, mangga atau durian. Nah, gitu ya. Jadi, 还是 itu bisa artinya atau. Tapi dia bisa juga artinya masih. Misalnya, saya bilang, 我还是学生. Saya masih adalah seorang pelajar atau saya masih adalah seorang murid, mahasiswa. 大学生, mahasiswa misalnya ya. 我还是 大学生. Saya masih mahasiswa. Misalnya ada yang nanya, kamu sudah kerja belum? Kamu bilang, 我还是大学生. Saya masih seorang mahasiswa. Atau 我还是学生. Saya masih seorang pelajar. Itu bisa ya. Jadi kalau tidak ada pilihannya, tidak ada pilihan-pilihannya di situ, itu berarti artinya adalah masih. Jadi tergantung kalimatnya ya. Kalau ada pilihannya di sana berarti dia artinya atau. Kalau tidak ada pilihannya berarti masih. Nah, di sini kan ada pilihannya nih. 唱歌, 跳舞, menyanyi, menari, 还是各式各样的运动 atau berbagai macam olahraga. Berarti di sini 还是-nya atau karena banyak pilihannya kan. Tapi kalau yang di sini tidak ada pilihannya. 他们还是相处得很好. Mereka nggak mungkin kita bilang mereka atau interaksi dengan sangat baik, kan udah nggak cocok kalimatnya ya kan. Mereka masih tetap berinteraksi dengan sangat baik. Jadi kita sesuaikan dengan kalimatnya nanti. Oke, bisa ya? Kira-kira itu dia. Oke, ini arti dari bacaannya. Silakan kalian boleh mencocokkannya. Saya ulang sekali lagi ya. Pepe dan Shansha adalah sepasang teman sekolah yang kembar di kelas kami ya. Meskipun mereka wajahnya sama persis, tetapi sifat dan hobi mereka sama sekali berbeda. Pepe adalah seorang anak gadis yang sangat lincah dan aktif, tidak peduli itu menyanyi, menari, atau berbagai jenis olahraga, semuanya tidak sulit bagi dia ya. Oke, kebalikannya Shansha adalah seorang anak gadis yang sangat pendiam. Dia selalu suka di dalam rumah baca buku ya, dengar musik dan melukis ya. Ini menciptakan perbandingan yang kontras dengan Pepe. Tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap kasih sayang mereka ya, kasih sayang antara Pepe dengan Shanshan. Mereka masih tetap berinteraksi dengan sangat baik dan juga sangat kompak. Oke, itu dia kira-kira artinya ya. Kalimatnya tidak harus sama persis, yang penting inti maksudnya itu sama ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanya, silakan boleh ditanyakan di grup WA ya. Saya rasa cukup ya. Nanti kita di grup WA ada latihannya. Nanti akan saya tanya beberapa kalimat di sini. Bisa kalian saya untuk mengecek
bisa dipahami nggak arti dari dialognya ya? Tapi itu tidak sulit kok. Kalau sudah paham artinya sudah tahu ya. Oke, nanti kita latihan aja di grup ya untuk pertanyaannya. Oke, sekian dari videonya. Terima kasih sudah menonton. 谢谢你们的收看，大家再见。